Betul. Apakah kita bakal lihat roster baru dari tim Morph bisa bersaing di kancah Asia Tenggara? Tentu setelah mereka meraih begitu banyak prestasi ketika masih di MRPX, tentunya adalah beban yang berat juga bagi TBR. Betul, bahkan kali ini ternyata Zero bisa mendapatkan korban yang kedua. Yudo O2 kali ini kembali ditumbangkan satu. Fredo bahkan sudah dipulangkan karena lobby poin kedua masuk menuju ke arah Morph Team. Tinggal mencari dua pemain lagi, tapi sepertinya Jumper tidak ingin memberikan informasi tambahan menuju ke arah Morph Team. Bermain sabar Morph kali ini. 2 orang, 3 orang mereka akan exit dalam satu yang sama, dalam satu angle yang sama. Tapi untungnya masih bisa diatasi dengan sangat baik. Bahkan kali ini Roy juga berhasil diamankan dan 3 Jumper yang tersisa. Sandwich kanan dan kiri akan tembakan yang datang dari bagian kanan, namun akan langsung di strike push begitu saja. Tapi Jumper sempat mendapatkan satu. Awas TN, backupnya mana, dan backupnya datang. Morph Team berhasil memulangkan Yudo O2 menuju ke arah lobby. 4 poin berharga tanpa korban jiwa. Kehilangan si Foke juga, dan battle akan terjadi. Kenapa tidak kita hype-in? Karena ini sandwich yang dilakuin sama Alter Ego gitu. Jadi kalau tiba-tiba malah keadaannya berbalik, Alter Ego yang knock 2, itu yang gue pertanyakan. Kayaknya lebih lambat ya, bener. Ya, kayaknya settingan yang di off-season kemarin bukan settingan dari... Kali ya melihat gameplay yang lebih strategis Ya. ketimbang rusuh-rusuh doang. Dan sekarang gue gak kaget kalau misalkan ngeliat mobil rotasi di arah perairan ini karena memang bisa digaspol. Kalau dulu kayaknya jarang ada momen yang menyorot ke mobil-mobil yang bisa melewati daerah perairan ini. Tapi begitu gue melihat beberapa klip-klip yang muncul ternyata memang bisa. Tapi ada beberapa bagian yang banyak gak bisanya, hanya segelintir. Beberapa tempat yang bisa dilewati dengan mobil untuk melewati daerah perairan itu. Dan Geekfam ketika mereka sedang melakukan rotasi malah dibuat bonyok begitu saja. Terlalu banyak mata yang menuju ke arah mereka. Tertahan oleh tim Talon yang sudah mulai mendekat. Dari Talon, tampaknya mereka belum mulai mengincar pemain-pemain dari Geekfam, tapi dari Mika bisa dapetin satu juga. Yoru dari jauh mulai mengintai, belum dapat angle yang cukup enak, dan Yoru harus kembali reposition bersama dengan Guzon yang sudah mulai bergerak juga. Damrut melakukan sebuah spray down jarak jauh menuju ke arah Yoru, belum menemukan targetnya. Tapi Yoru kayaknya juga posisi sebagai anchor, terus menahan di sisi belakang, mempressure Geekfam dari 2 angle yang berbeda, dan bahkan dari Mika terkena dari seorang Miseri, tercicil, di bawah cukup low, dan diratakan. Talon mendapatkan satu tim secara utuh, 4 poin yang berharga masuk menuju ke stage ketiga kita. Beberapa tapi posisi mereka benar-benar tidak diuntungkan, dan Todak bertemu dengan satu tim dari negara mereka, Yudo Alliance kali ini. Satu sudah tumbang, ada sebuah cut rotation yang dilakukan oleh Todak karena Yudo sedang mengarah untuk bisa masuk ke arah zona. Tapi lihat zona pun sudah cukup ramai pasta, dikarenakan zona yang masih mungkin mental ke arah alpha ataupun sangat mungkin ke arah alpha. Banyak tim yang mengambil pesisir-pesisir pantai. Kemanapun mereka bergerak pasti akan bertemu lawan di bagian pantai dan juga tebing-tebing. Tapi lihat kalian juga tampaknya dari Todak harus bertemu dengan lawan. Tembak-tembakan DBS begitu perih juga mengenai targetnya. Olio pun harus tertumbangkan. Dan sekarang dari Lynx mendapatkan targetnya, meratakan lawannya dan mensecure 4 poin bagi tim Todak. Biasanya bentrok tuh lagi nggak main kayak RRQ. TR, RRQ, Void, Donkey ID pun sudah tidak bermain. Wah, tapi kita bakal juga tampaknya dari Vampire baru diomongin, terkena spray down juga dari tim Alter Ego. Dan tampaknya mereka langsung menabrak menuju ke arah compound yang diisi oleh tim Alter Ego. Beradu kain di antara kaca jendela, bergocek-gocek sambil menghindari peluru dari bagian luar compound juga. Ini membuat tentunya dari Vampire harus rata, harus pulang ke arah lobby, dan 3 poin masuk ke tim Alter Ego dan mendefend compound yang begitu berharga. Gue deg-degan banget ngeliat HP dari seorang Hans For You tadi begitu tipis, tapi begitu berani juga untuk bisa menghadapi pemain terakhir dari Vampire. Dan Vampire pun sepertinya mereka rata dengan hanya satu elimination yang mereka bawa. Bahkan dari arah Morph ketika tadi mereka terganggu pergerakannya, kali ini mereka masih bisa mengatasi dengan sangat baik. Dengan split yang mereka lakukan, 6 elimination sudah mereka kumpulkan, terbanyak sementara ini. Ya, tapi tentu kita bakal lihat dari Morph, 6 elimination. Tentu adalah poin yang begitu berharga. Tapi next step mereka cukup berat pasta. Lewatin open field. Di mana kiri ada Alter Ego, kan ada Boom. Trobos pun bakal bertemu dengan tim Secret. Di PR juga dilema bagi tim Morph. Gimana mereka bisa selamat dan lihat zona ya pasta. Lihat betapa galakan sadis zona. Malah Pikmi yang nggak bergerak dari tadi. Pikmi tuh ngambil tempatnya dari Boom. Tadi kan Boom yang ngambil di bagian bootcamp, Mereka tapi yang Boom menyeberang. nyebrang duluan. Pikmi main nyantai. Nah, Pikmi dari scrapping timurnya bootcamp, dia ambil bootcampnya, dia tahu dia screening itu bootcamp kosong, dia ambil. Itu dia, itu yang gue bilang. Kadang-kadang pas kesabaran itu memberikan hasil yang terbaik. Di mana tim lain udah langsung menuju ke center circle, dari Pikmi udah mungkin netepin tadi ya. Ya. Kita main pinggir aja, nggak apa-apa.
yang lain fight, kita baru nyebrang. Coba untuk berenang dan coba survive. Masuk ke next zone-nya, andai ke arah Alpha. Itu dia. Tapi ternyata malah ambil 50-50 dan malah Pikmi sekarang yang paling diuntungkan dengan kesabaran yang mereka lakukan. Tapi jujur ya ini kayak untung gak untung sih. Mungkin untung karena mereka punya area compound gitu kan, gede banget bootcamp. Cuman gak untungnya kalau misalkan zonanya bikin galau dan Pikmi terlambat keluar dari bootcamp, mereka bakal jadi santapan-santapan lezat buat tim yang Benar. udah ngamanin high ground sekitar bootcamp. Kecepatan juga menuju ke tebing-tebing. Iya. Itu jadi makanannya Flash, makanannya Todak, juga makanannya tim Talon. Talon. Jadi ini Pikmi dilema, harus perfect timing dan kalau bisa, bagusnya adalah mereka melakukan clearing ataupun paling enggak pick off ke arah tim kiri dan kanan mereka. Betul, dan gua penasaran banget kayaknya ntar gua bakal nanya beberapa player ya. Karena dengan smartphone yang mereka gunakan sekarang, kayaknya mereka begitu nyaman dan menunjukkan perform terbaik mereka. Tapi emang kelihatan sih, pede banget ya mereka mainnya. Dan Kayak- emang kelihatan luas aja Udah mainnya. adaptasi cepet gitu loh dengan device yang mereka pakai. Padahal kan mereka pakai device sponsor kan. Dan mereka baru nyampe loh Thailand berapa hari lalu kan. Tanggal 5 mereka berangkat dan harusnya begitu sampai tanggal mereka tanggal 5 dong. Hari Minggu mereka berangkat. Oh iya bener-bener ya. Hari Minggu mereka berangkat dan mereka nggak langsung pegang device tau gua karena mereka harus balik ke hotel dulu. Baru Senin kali ya. Manager 6. mungkin yang klaim buat device yang akan dipakai nanti tanggal 6 baru dikasih ke anak-anak. Berarti mereka baru adaptasi 2-3 hari ya. Ya, 2-3 hari tapi ngelihat cara mereka main, cara mereka bergerak tuh udah kayak lu udah pakai device ini setahun 2 tahun buat main PUBG Mobile cuy. Kayak ibaratnya ya skill mereka keluar semua. Betul. Seperti biasa ya, dan itulah hebatnya pada device kali ini ya. Tapi untuk kita bakal fokus menuju ke arah tim Secret. Tim yang kali ini bakal di-challenge oleh Infin. Infin mulai nabrak ke arah compound, malah potong tim Secret yang gak dikasih masuk mereka. Dipotong tepat di depannya di bagian lower ground. Dan sekarang kita bakal dari Flash juga mulai kehilangan main-main mereka. Tampaknya Batman, counter dari tim Vampire, VPE, Ya, ditumbangkan. ditumbangkan oleh Todak tadi yang berhasil memotong pergerakan mereka. Tapi kita bakal melihat battle antara Thailand versus Vietnam, antara tim Secret dan juga tim Flash yang sudah mulai berdekatan. Kali ini granat sudah mulai dimasak juga. Akan menjadi saksi bisu bagian dari compound-compound ini. Akankah bisa diatasi dengan sangat baik, tapi ternyata langsung keluar satu orang dan bisa mendapatkan satu pemain di arah depan sana Infinity. Bisa mendapatkan satu tim Secret. Kali ini bakal dalam kondisi yang sangat berbahaya. Terus smoke mereka lakukan. Dua orang bakal melakukan pick tapi reload. Sayang sekali reload harus dilakukan oleh tim Secret dan membuat mereka tidak berdaya. Bukan Flash yang mereka hadapi, tapi tim Secret yang harus mereka hadapi. Tapi Todak di bagian lain mereka bakal menahan pergerakan. Udah berlempar berkuang. Bisa mendapatkan sebuah cicilan damage yang begitu berarti kali ini. Mundur ke arah belakang cuma punya helm level 1 dan itu pun sudah merah banget. Ada satu orang di bagian depan sana, Tam berusaha untuk memberikan backupnya. Follow up akan datang dengan sangat cepat. Hanya ada satu yang bakal menahan dan dikejutkan oleh dua pick yang dilakukan oleh Todak. Datangnya Lynx benar-benar membuat Todak gaya main mereka berbeda banget. Iya, bermain dengan begitu agresif, begitu pede tadi menghadapi tim Flash yang kita bakal lihat juga. Tampaknya dari Todak, dengan clear yang mereka lakukan tadi, dengan bisa dibilang meratakan lawannya. Sekarang mereka menguasai bagian kanan atas circle secara luasa. Tidak ada lagi lawan-lawan yang terlalu dekat dengan mereka. Tapi Infin, sekarang PR mereka dimulai. Setelah meratakan lawan, sekarang harus nyebrang, Satu, harus rotasi. dua. Jatuh satu, jatuh dua. Tinggal satu pemain terakhir dan tampaknya dari Alter Ego pun nge-push ke arah tim Boom. Dan terlihat satu pemain mulai di pick off, mulai dicicil, mulai di secure poin ke-7 bagi tim Alter Ego. Gila, AE bener-bener bisa ngontrol area mereka dengan sangat baik. Bahkan dua tim mereka potong rotasinya saat ini. Boom yang bakal mereka incar, satu sudah tertangkap di bawah sana. Satu orang sedang dalam kondisi kritis dari Boom Esport. Tapi ada headshot yang masuk. Bisa menumbangkan kembali Rata. pemain-pemain dari Boom Esport. Bahkan Boom Esport dipulangkan ke arah lobby. Alter Ego Ares benar-benar menggila 10 elimination. Bahkan membalap poin terbanyak yang didapatkan oleh Morph di early to mid game tadi. Iya, dan lihat dari Hans for You kali ini dikasih kesempatan untuk memulai perjalanan di PMSL sebagai roster inti. Langsung mendapatkan 6 elimination pasta. Ini menunjukkan bahwa dia lapar ya. Dia lapar mendapatkan performa terbaik dia kali ini. Wow, benar-benar speechless gue di match pertama ini. Sunhawk yang begitu berdarah, begitu intense fight yang terjadi. Bahkan Logan kali ini nggak punya ruang gerak terlalu banyak. Harus menghadapi tim-tim yang ada di arah perairan juga, termasuk pergerakan dari arah tim Talon di mana seri. Kali ini yang akan membuat Mamah bangga kembali. Ada pantauan dari bagian pinggiran untuk lihat pergerakan dari Alter Ego dan sebuah percobaan pick yang masih belum bisa mendapatkan hit mark dan belum bisa mendapatkan knockdown ke arah tim Alter Ego. Smoke atau granat yang bakal di setup, granat ternyata yang akan di setup karena dia tahu ada satu orang di bagian bawah sana dan granatnya hanya memberikan sedikit splash damage menuju ke arah Flippy. Flippy udah knock ya, dia tinggal tunggu bleedingnya aja karena tidak akan bisa diselamatkan terlalu jauh. Zero untuk bisa menyelamatkan seorang Flippy, tapi di bagian lain masih menjadi incaran dari pemain-pemain Talon kali ini. Dua orang dari Talon melakukan double pick menuju karena pemain dari Alter Ego bermaksud memotong pergerakan dari mobil tadi, gagal tadi untuk mendapatkan sebuah knockdown dan Hans for You lah yang bakal dijadikan jangkar untuk mengganggu fokus dari tim Talon. Tapi dari Talonnya dengan high ground advantage yang mereka punya, tebing-tebing yang mereka punya, tentu ini bakal jadi PR ketika mereka harus turun ke bagian lower ground.
Morph sudah mulai mensecure posisi, bahkan dari Infinity. Sharing ya? Infinity sharing mobil tadi. Emang iya, gue nggak ngelihat dia sharing mobil. Dia langsung gaspol gitu aja. Enggak, dia kan di mobil nih. Nih. Ah, Sharing nggak? Ini baru sharing. Iya, Tadi kayaknya enggak. Dari tadi, Basta. Emang iya dari awal dia jalan? Dari tadi dia kan dia masuk ke air. Hah? Datang AE. AE numpang nih mobilnya. Oh, AE yang numpang. Numpang. Gua kira dari awal udah nebeng, tapi ternyata satu persatu pemain dari Todak pun dipulangkan dan ada sebuah penculikan juga untuk bisa mendapatkan pemain dari Infinity. Infinity pun selesai. 6 tim tersisa, 4 wakil dari Indonesia masuk ke stage 6. Yap, ini bakal jadi late game yang begitu happy buat kita Basta. Begitu membanggakan juga pastinya. Kita akan lihat dari tim Alter Ego. Tampaknya masih coba diperhatikan oleh seorang Zero. Tapi ada peluru yang connect. Membuat dia cukup low. Dan Talon lah yang paling enak kali ini di bagian high ground. Di pinggiran circle. Tinggal melakukan clearing ke arah bagian bawah. Tapi dari Alter Ego berhasil menyelamatkan juga satu anggota mereka. Berhasil diangkat lagi. Alter Ego masih tumbang. Masih punya 2 pemain. Tapi dia Pygmy mulai melakukan clearing juga. Setelah mereka tadi begitu lama berdiam diri di bagian bootcamp. Tapi ini Morph kuat banget, Wah, enak tahan banget sih lama Pygmy. banget cuy. Pygmy enak banget sih. Tapi lo lihat Zero bener-bener nahan lama banget di bagian bawah sana walaupun ada gempuran dari arah Alter Ego, ada lemparan granat dari arah tim Talon, tapi mereka bener-bener, atau Zero lebih tepatnya lebih tenang gitu untuk ada di bagian bawah sana, bahkan menutup angle kembali dan sepertinya Iftar menjadi pemain terakhir dari Todak pun nggak bisa bertahan lebih lama. 5 tim tersisa, 4 tim Indonesia, 1 penyelundup. Pemain dari NKT yang harus Rata. langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dan chicken pertama akan menjadi milik Indonesia. Yes, baru game pertama tapi kita sudah disuguhi sebuah chicken yang diraih oleh pemain-pemain dari Indonesia. Kali ini dari Alter Ego, dari Talon, dari Morph, dari Pygmy masih bertahan juga. Dan sudah dipastikan WWCD akan jatuh di tangan kita. Ini dia pergerakan demi pergerakan akan dilakukan. Pygmy akhirnya keluar dari kandang dan Pygmy diuntungkan. Seperti yang dibilang sama Wolfie tadi karena memang circle ini menguntungkan banget buat Pygmy. Talon akan clearing di arah luar sana. Satu persatu tumbang karena Pygmy benar-benar bersih-bersih kali ini. Babinya gigit, babinya nyeruduk, babinya makan ayam. Dan congratulations Pygmy, anti klimaks chicken dinner berhasil mereka dapatkan di match yang pertama. Itu gue ambilin lain, bingung liatnya pas. Ini chicken, ini udah chicken. Kok bisa? Kok bisa? Ini baru namanya chicken hasil sabar. Itu dia. Sabar ya. Kesabaran. Sabar ya. Kesabaran mereka dapatkan untuk